Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa qala ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Al-qana'atu kanzun la yafna. Alhamdulillah walhamdulillah. Kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah. Semoga kita diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di dalam melaksanakan kebaikan dan dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang saleh. 10 hari kedua. Berarti apa? Masuk pada Ayyamul Maghfirah atau hari-hari ampunan. 10 hari pertama hari kasih sayang, 10 hari kedua hari-hari ampunan. Yang berarti apa? Kita hendaknya banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Semoga apa yang kita lakukan, dosa-dosa yang telah kita lakukan yang begitu banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita membahas qanaah. Salah qanaah. Qanaah itu apa? Secara bahasa cukup atau merasa cukup, merasa puas dengan setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah qanaah. Kalau bahasa sederhananya apa? Menerima apa adanya. Itu qanaah. Yang berarti apabila qanaah itu menerima apa adanya, berarti qanaah itu juga bagian daripada syukur. Karena kalau orang tidak bersyukur, tentunya dia tidak akan menerima apa adanya. Itu bagian dari itu. Nah, sikap qanaah ini akan menenangkan jiwa. Maksudnya jiwa tenang terhadap sang pemberi rizki. Siapa sang pemberi rizki? Allah. Tenang dengan sang pemberi rizki. Adapun menurut Abu Ubaidillah, beliau mengatakan qanaah adalah perbuatan meninggalkan angan-angan terhadap sesuatu yang tidak ada. Meninggalkan angan-angan terhadap sesuatu yang tidak ada. Itu kalau kita mengangan-angan atau memikirkan sesuatu yang enggak ada, kan bikin pusingnya.
barangnya tidak ada di angan-angan, makanya ditinggalkan angan-angannya dari sesuatu yang tidak ada. Nah, adapun menurut Abu Zakaria Al-Ansari, beliau mengatakan bahwa qanaah adalah perasaan seseorang bahwa dirinya telah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Itu qanaah. Kalau masih merasa kurang, belum. Apakah orang-orang kaya itu qanaah? Belum tentu. Belum. Masalahnya apa? Gimana mau qanaah? Dia merasa kurang terus. Lebih-lebih kalau memikirkan apa yang menjadi milik orang lain kalau bisa jadi milikku. Nah, itu rakus namanya. Rakus, bukan qanaah. Jika demikian keadaannya, apakah bisa tenang? Jelas tidak akan bisa tenang. Jelas tidak akan bisa tenang. Jangankan sampai berpikir yang jauh lebih panjang. Begitu ada pembagian sesuatu, BLT misalnya. BLT, apa BLT itu? Apa? Bantuan langsung telas. Telas itu kan habis. Itu diambil ke pasar sebentar habis sudah. Makanya disebut BLT. Bantuan langsung tunai, langsung telas. Orang pada dapat. Dia tidak dapat. Oh, kenapa orang dapat aku kok enggak dapat? Itu enggak qanaah sudah. Berharap pada orang lain, bikin tidak tenang. Bikin tidak tenang. Itu contoh saja. Sehingga dia ingin apa yang dimiliki atau yang didapat orang lain, dia pun memperolehnya. Namun urusan agama jangan qanaah. Sudah aku nerima ikhlas, dapatnya ilmu memang segini, ya biar aja. Aku nggak kepingin seperti dia. Oh jangan, orang pada ngerti agama, bisa ngaji, ya kita harus kepingin. Nah itu urusan agama. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan kadar cobaan pada setiap hambanya. Tiap hambanya itu kadar cobaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani kepada setiap jiwa atau kepada setiap orang kecuali atas kemampuannya. Jadi kalau Allah memberikan cobaan, memberikan ujian kepada seseorang, orang itu sudah diberi kemampuan sebenarnya. Beri kemampuan oleh Allah. Cuma manusia ngomongnya, aduh kalau kayak gini gak kuat aku. Sebenarnya kekuatan dikasih oleh Allah. Makanya kita harus optimis, yakin kepada Allah. Setiap diberi ujian, cobaan, segera kembalikan. Oh, cobaan kayak apapun, aku kuat. Kenapa? Karena aku bersama yang maha kuat. Siapa? Allah. Bersama Allah. Itu Allah menguji. Maka dari itu tadi dikatakan di dalam ayat, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi Allah Ta'ala itu menguji kepada manusia itu dengan apa? Minal khauf, dari rasa takut, rasa khawatir, rasa takut, rasa khawatir, ya dan sebagainya. Itu dikasih ujian itu oleh Allah.
Dan ini ujian. Apakah semua orang dikasih? Dikasih. Cuma ada yang kuat. Kenapa? Karena dia sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ujian sebesar apapun yang menimpa diriku, aku tidak khawatir. Kenapa? Ini ujian katanya besar. Ingat, tapi aku punya Allah yang maha besar. Maka tenang jiwanya. Jiwanya tenang. Sya'in minal khauf wal ju', dan diuji dengan yang namanya ju'. Sudah ju' apa belum? Ju' itu lapar, ya. Diuji dengan ju', namanya puasa. Bukan itu. Puasa ini tugas, ya. Ju' kadang-kadang nggak punya apa-apa, dikasih oleh Allah. Wa naqsim minal amwal wal anfus, dan kekurangan harta. Naqsim minal amwal itu kekurangan harta. Itu ujian dari Allah. Kita ngomongnya bisa. Manusia ini bagaikan roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ngomongnya bisa, tapi menerimanya berat sekali. Aku tidak punya harta, aku tidak punya duit hari ini, aku tidak punya untuk dimakan hari ini. Gak apa-apa, aku masih punya Allah. Allah tidak pernah tidur. Dan Allah itu tahu kalau kita lagi gak punya apa-apa. Maka yakin aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya kepada Allah. Itu untungnya orang-orang belajar thariqah itu. Kalau sudah Allah aja di hati, maka semua yang dihadapi akan menjadi tenang. Karena apa? Punya Allah. Siapa yang bisa mengalahkan Allah? Wal anfus, kekurangan anfus. Anfus itu siapa? Teman, orang yang membela dia, kekurangan. Biarkan saja. Tambah lagi kekurangan apa? Wasamarat, buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Bergembira buat orang-orang yang sabar. Namun kalau bulan Ramadan ini memang Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu lebih kepada umat Islam. Orang-orang beriman itu diberi rezeki min haitsu la tahtasib, dari jalan mana enggak tahu. Pokoknya ada aja rezeki itu di bulan Ramadan. Tapi ada sesuatu yang istimewa bagi yang mau. Pernah apa tidak? Selama setahun tidak pernah libur, nggak ada hari Ahad, nggak ada hari Jumat, nggak pernah libur. Siangnya puasa, malamnya ibadah, sholat. Pernah nggak? Selama setahun, nggak pernah kan? Nggak pernah. Ada balasan seperti itu. Bagi siapa? Bagi orang yang mendatangi majelis-majelis ilmu. Orang yang mendatangi majelis-majelis ilmu, orang yang mendatangi majelis-majelis taklim di bulan Ramadan. Ngaji kayak gini, ini di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan ibadah 1 tahun. 1 kali datang ibadah 1 tahun. Santri tiap hari. Santri tiap hari. Dan sehari bukan 1 kali. Datangi majelis ilmu kapan? Ba'da subuh. Ba'da subuh. Setiap hari, setiap ba'da subuh. Ditambah lagi nanti taklimnya, halaqah taklimnya. Ba'da zuhur lagi. Ba'da tarawih ada lagi. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa ini. Dan itu setiap hari. Untung. Ya.
Cuma mendatangi majelis-majelisnya kayak gitu. Betapa ruginya kalau kita tidak hadir. Dan alangkah ruginya kalau kalian libur. Gak dapat itu semua. Gak dapat. Ditambah lagi, saya yakin kalau kalian libur pulang di rumah, puasa kalian makin berat rasanya. Karena sendiri. Dengan teman-teman di kampung, beberapa orang. Di sini kan temannya banyak, rame-rame, gak terasa. Ya, gak terasa. Tahu-tahu habis satu talam. Alhamdulillah ya. Dan bisa manfaatkan. Maka bikinlah bulan Ramadan itu berbeda. Maksudnya berbeda apa? Ketika orang pada santai, kita sibuk dengan agama. Subhanallah ya, diberi kekurangan. Ini godaan, ujian. Tadi ingat, Allah tidak akan membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Itu kita baca tiap hari itu. La yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ujungnya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan jangan pernah ditinggal ayat ini ketika Anda hendak tidur. Ya. Apa yang dibaca? Bismillah dulu. Berapa kali? 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 21 kali. Kemudian baca ayatul kursi. Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq, An-Nas. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, jangan ditinggal. Kenapa? Supaya kita tidak kena bahaya di waktu malam yang namanya sihir, cengges dan lain sebagainya. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi doanya. Apa? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini nilainya sama dengan mendoakan dan minta maaf dengan tetangga. 40 buah rumah kanan kiri muka belakang. Baca ayat kursi sudah dibaca tadi itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dibaca sampai wansura 'alal qaumil kafirin. Sudah itu semua, udah ngantuk banget Bu ya? Ya udah, kalau ngantuk pejamkan mata, hati ingat Allah, hatinya berzikir Allah. Allah, Allah, Allah. Lisannya boleh sambil bersalat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, nggak ingat apa-apa lagi sudah, insya Allah nggak akan mimpi terus. Tiap hari mimpi aja, mimpi dikejar-kejar hantu perasaan. Dan dengan demikian, mudah-mudahan kita diberi mimpi untuk bertemu dan memandang kepada wajah mulia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya. Ya syukur tidak mimpi, nggak dikasih mimpi oleh Allah bertemu Rasul, tapi mimpi secara yaqdzah atau ketemu secara yaqdzah, ketemu dalam keadaan jaga, itu lebih mulia lagi. Ya. Subhanallah. Zunnun al-Misri pernah mengatakan, barang siapa bersikap qanaah, kata beliau, barang siapa bersikap qanaah, maka dirinya dapat merasa nyaman di tengah manusia sezamannya dan disegani oleh rekannya atau teman-temannya.
Orang nggak tenang, kita tenang. Kenapa? Qanaah. Mikir apa? Mikir apa? Ini orang kok gelisah melulu. Sebenarnya orang gelisah saja itu nggak usah tanya kemana-mana. Kenapa saya kok gelisah terus? Jawab aja dengan sendirinya. Aku ini jauh dari Allah. Orang jauh dari Allah itu gelisah. Kalau orang dekat dengan Allah tenang. Karena jauh dari Allah. Pengen dekat dengan Allah, ya dekati rumah Allah, dekati majelis-majelis surganya Allah, majelis-majelis ilmu. Saya belajar dari dulu nggak pinter-pinter. Memang guru itu tidak bisa buat pintar. Makanya seorang guru atau guru yang mengajar, janganlah guru itu mengajar dan mengajar supaya muridnya pintar, jangan. Loh, kalau niat Anda mengajar supaya muridnya pintar, nanti murid Anda nggak pintar, Anda marah-marah melulu. Rasul aja nggak ngajarkan pintar kok. Apa Rasul tugasnya? Balaghul mubin, menyampaikan dengan jelas, menyampaikan dengan nyata. Ini loh, gue sampaikan gini, dikasih contoh. Nah itu loh. Telah nyampaikan, dikasih contoh. Ini muridnya pengen pinter tapi nggak kasih contoh. Namanya juga guru, digugu ditiru. Gitu. Kok berbeda pendapatnya dengan orang lain supaya muridnya pinter? Enggak, saya nggak pengen muridnya pinter. Sekarang gini, ini ada ustadz-ustadz muda. Ustadz-ustadz muda ada ini. Dulu diajar oleh ustadz-ustadz yang sepuh, ngajar. Ada enggak ustadz-ustadz yang dulu ngajarin supaya muridnya pinter? Enggak, menyampaikan baca kitab ini. Toh mereka pinter juga, bisa ngajar sampai sekarang. Pinter dan enggak itu Allah Ta'ala yang bikin. Bukan kita. Nanti murid enggak pinter-pinter akhirnya ngomong, kamu ini dari dulu nggak bisa-bisa. Apa otakmu di lutut? Malah ngomong, otak apa getuk loh. Nah, itu kan gara-gara gurunya mengajari pintar itu. Ya. Nah, paham kan? Ya, makanya pokoknya sampaikan aja, sampaikan saja. Insya Allah asal istiqomah, terus kita belajar, nanti ada aja yang nyangkut. Kalau toh nggak nyangkut juga di dalam benak kita, dalam hati nggak nyangkut, percayalah saat nanti ada peristiwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu, kita ingat, oh iya dulu aku pernah ngaji dengar ini seperti itu loh. Makanya belajar itu untuk kehidupan, tenang saja, nggak usah stres. Kalau muridnya nilainya bagus, rankingnya tinggi, waduh bangga, oh ini murid saya. Saya melihat, ya, saya melihat ada seorang murid. Ini subhanallah, di kelas itu rankingnya ranking terakhir atau peringkatnya peringkat terakhir. Terakhir betul. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, dia jadi imam sholat tarawih, mulai isya sholat tarawih. Saya dengarkan, enak anak ini. Memang peringkatnya terakhir. Akhlaknya baik, kemudian apa? Mimpin sholat bagus, bacaannya bagus. Oh, saya lebih suka ini. Itu terjadi di bulan Ramadan ini. Dengarkan, enak ini anak. Saya bilang sama istri saya, enak ini anak. Iya Pak, enak kali ya kalau jadi imam, enak. Alhamdulillah. Berarti memang di situ kelebihannya. Setiap orang ada kekurangan, ada kelebihan.
Kekurangan itu bagi manusia biasa. Yang penting satu, kurang jangan ada pada kita. Apa? Kurang ajar. Jangan. Itu harus gak ada pada kita. Tuh, ujian, cobaan, itu jelas. Tuh. Tidak itu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam riwayat hadis Imam Baihaqi dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, jadilah kamu orang yang wara. Dengan itu kamu menjadi orang yang banyak ibadah, dan jadilah kamu orang yang bersifat qanaah. Maka dengan demikian kamu akan menjadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah dan kepada sesama. Maka ada pertanyaan di channel kita itu kan begitu. Setelah apa ini? Setelah tawajuh lah ya kepada guru, tawajuh kepada guru, kemudian bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada mursyidnya. Apakah boleh? Boleh, justru itu dianjurkan. Bersyukur kepada Allah dulu, baru berterima kasih kepada sesama. Terima kasih kepada sang guru. Perlu. Saya kalau sudah bulan-bulan kayak gini, pertengahan, hampir akhir kayak gini, udah banyak ke Buya Mustari ya malam. Buya Mustari. Kenapa? Guru. Dia yang mengajar kita, menyampaikan kita, menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu bisa diwujudkan dengan bermacam-macam, dengan mengamalkan apa yang diajarkannya, dengan mengucap terima kasih, dengan memberi hadiah, itu bersyukur kepada guru. Gak usah ngasih hadiah sama Allah, nanti ngirim sarung sama Allah Ta'ala. Ya Allah yang ngasih kita kok ya, mau ngasih Allah gitu loh ya. Syukur. Bahkan disebutkan orang yang tidak bersyukur, malam yaskurinnas lam yaskurillah. Karena tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Cuma kalau kepada Allah kita ngucap alhamdulillah dengan banyak beribadah. Kalau dengan manusia kita ngucap sekelangkung. Ya, terima kasih, syukron. Ya. Jazakumullah dan seterusnya DST. Ya. Dan seterusnya itu kan DST. Dulu singkatannya gitu. Perlu diketahui bahwa sifat qanaah bukan berarti kita meninggalkan ikhtiar. Qanaah itu bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Beberapa waktu yang lalu, itu Ustadz Iqbal ada, Ustadz Irfan ada, Ustadz Irfan ya. Ada. Kita pengajian di satu tempat. Saya bahas tentang Allah. Ya. Habis pengajian itu ada yang nanya, mau nanya, Buya, terus gimana kita? Ini loh, makanya kalau ngaji jangan datang belakangan. Orang ini kan datangnya belakangan. Awal bahasan nggak ngerti, taunya di pertengahan sampai akhir. Tahu-tahu nanya, oh, kita ini sebagai petani kan? Saya ingat pertanyaan itu ya, Iqbal itu, sebagai petani. Terus kita nanam padi misalnya, terus dimakan hama, ada macam-macam. Apakah kita diam begitu saja kita biarkan?
Tidak kita berusaha. Nah, ini sudah salah tafsir ini namanya. Ya bukan, kita masuk berusaha. Bukan qanaah itu terus diam. Maaf ya, nanam padi ada hama wereng dibiarkan saja. Aku qanaah biar tak serahkan kepada wereng. Bukan gitu. Meninggalkan ikhtiar tidak. Aku qanaah saja, nggak usah kerja. Nanti kalau ada rezeki kan ada datang aja. Bukan gitu. Tetap ikhtiar. Tetap ikhtiar. Makanya kalau ada pengajian jangan suka datang belakangan. Di belakang itu tinggal intinya yang diceritakan. Awalnya nggak tahu cara mengolah, nggak ngerti, tahu-tahu tinggal makan. Nah, ini kacau ini. Minal mutaakhirin. Dan ada kan hadis santri itu, ya Ustaz, man ta'akhara fala ta'umana. Sapa wonge keri nggak komanan. Nah itu kan nggak kebagian nanti. Ya. Tuh. Artinya apa? Tetap ikhtiar. Ya. Tetap berusaha menegakkan sendi-sendi kehidupan. Apabila sudah berikhtiar, berusaha sekuat tenaga, kalau petani pupuknya sudah cari yang terbaik, mengolahnya dengan cara yang terbaik, hasilnya serahkan kepada Allah. Kemudian hasilnya minimal atau maksimal itu terima dengan senang hati, yaitu qanaah namanya. Aku qanaah nggak apa-apa, tiap hari disetrap suruh berdiri nggak apa-apa, memang kondisiku kayak gini loh, itu jangan, ikhtiar dulu. Ya, ikhtiar. Qanaah ya. Nah, keberadaan qanaah ini, ya, keberadaan qanaah atau qanaah ini sebenarnya awal mau masuk kepada satu makam lagi, yaitu ridho. Kalau sudah qanaah, nerima apa adanya, nanti kan akan lahir dari hati itu ridho. Kalau qanaah nerima apa adanya, kalau ridho itu senang, udah senang. Namanya juga ridho. Ridho. Nah, ridho itu apa? Ridho itu menerima sesuatu dengan lapang dada tanpa merasa kecewa sedikit pun. Bahkan senang. Orang yang ridho ketika ditimpa musibah, sakit misalnya, alhamdulillah. Kayak para sufi, orang-orang soleh itu, kalau dikasih sakit, alhamdulillah ya Allah, kau masih sayang kepadaku. Kau ngasih cubitan kepadaku. Gak dicubit, ya Allah apa engkau gak sayang kepadaku, kau gak pernah kau cubit. Bisa gak? Begitu dikasih sakit bilang alhamdulillah. Alhamdulillah, senang gitu. Allah masih sayang kepada aku. Ini dicubit, alhamdulillah. Yang dipikir manusia kadang-kadang begini. Mentang-mentang ahli ibadah. Ya. Mentang-mentang ahli ibadah, rajin sholat, rajin apa. Saya ini susahnya apa? Kalau diberi sakit ini, akhirnya apa? Sholat saya ini kan gak sempurna. Saya harus sholat sambil duduk. Karena apa? Karena dikasih sakit. Bukan kayak gitu. Alhamdulillah diterima. Senang hati diterima. Kalau sakit kan boleh sholat sambil duduk. Memang itu diperbolehkan di dalam agama kita. Boleh. Makanya dalam kondisi apapun, yang tinggalkan ibadah. Saya nggak bisa terawih karena sakit, kan boleh sambil duduk. Boleh. Allahu Akbar tetap. Boleh. Jangan tinggalkan, mumpung Ramadan ya. Nanti di luar Ramadan nggak ada lagi loh terawih.
Jangan malam Idul Fitri orang takbiran, mau kemana? Ke masjid. Ngapain? Tarawih. Kemarin nggak sempat tarawih ini. Bersyukur, nikmati saja. Sampai ini santri-santri tarawihnya tetap istiqomah. Selesai sholat isya langsung. Saya enggak, kadang jam 3 baru tarawih, kadang jam 12 baru tarawih. Bahkan pernah jam 4 baru tarawih. Nah kita kemana-mana. Habis pengajian jauh, pulang malam. Tarawih. Tapi tetap jangan tinggalkan ya, jangan tinggalkan. Nah, sedangkan menurut Al-Hajwiri, ridho terbagi menjadi 2. Ridho Allah terhadap hamba dan ridho hamba terhadap Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ridhonya Allah terhadap hamba dan ridhonya hamba terhadap Allah. Kalau kita kembali kepada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i kembalilah. Ila rabbiki kepada Tuhanmu. Ini yang diseru ini jiwa. Bukan jasad, jiwa. Jiwa itu apa? Apakah jiwa itu ruh? Bukan. Ruh itu kehidupan, hidup itu namanya ruh. Refleksi daripada kehidupan itu namanya jiwa. Makanya yang mati itu bukan ruh, jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan mati. Tidak ada ayat berbunyi kullu ruhin dha'iqatul maut. Tidak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jiwa yang mati. Dan jiwa ini dalam Al-Quran disebutkan wa nafsi wa ma sawwaha. Jadi jiwa setelah diciptakan sempurna oleh Allah di dalam diri manusia, apa? Allah berfirman, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham atau pilihan, kamu mau jadi orang fujur apa orang takwa? Jadi orang yang nyimpang apa yang lurus? Orang yang benar apa orang yang salah? Silahkan pilih. Iya ya. Itu jiwa. Jiwa kita yang bakal mati nanti. Makanya apabila orang sudah mati, jiwanya nggak main lagi. Nggak ada orang mati melakukan maksiat. Nggak ada. Udah nggak bisa, nggak berfungsi lagi jiwanya. Nah Allah berfirman lagi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugi orang yang mengotori jiwanya. Itu jiwa. Kadang kepingin ini, pengen itu kan. Kalau rohnya nggak ada, rohnya ya tetap aja, roh ya roh, kayak gitu aja. Roh itu hidup, kehidupan kita ini. Jika roh ditabut oleh Allah Ta'ala, jiwa tidak berdaya. Kenapa? Jiwa ini kan refleksi dari itu semua. Apabila roh sudah berpisah dengan jasad, ya jiwa nggak bisa bergerak. Karena apa? Jiwa ini ada kaitannya dengan fisik manusia. Lihat itu senang, lihat yang lain nggak senang. Nah itu apa itu? Itu jiwa. Kalau roh kita enggak, tetap stabil. Ini semuanya
metafisika, nggak bisa dilihat. Saya lihat. Maka saya bertanya sama orang yang ngajarkan fisika. Ada ilmu metafisika enggak? Jawabnya enggak ada, yang ada di Misbahul Munir itu. Hal yang bersifat metafisika. Ini yang enggak bisa dilihat oleh indera. Gimana kalau kita bikin perguruan tinggi ilmu metafisika? Khusus bahas masalah-masalah yang gaib. Waduh, kerusuhan ini nanti. Jadi tetap berusaha ya. Nah, ridho seperti itu. Ridho Allah terhadap hamba adalah ini, dengan cara memberikan pahala, nikmat, karomahnya dan sebagainya. Berikan keutamaan kepada manusia. Sementara ridho hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah. Maka dari itu radiyatan mardiyah. Ridho dulu dengan Allah taala baru diridhoi. Aku dikasih apa saja oleh Allah taala ridho. Disuruh ibadah aku ridho. Dikasih musibah aku ridho. Dikasih apa saja oleh Allah taala aku ridho. Baru Allah ridho. Setelah kita ridho dengan Allah, kita diridhoi oleh Allah. Setelah diridhoi oleh Allah, baru masuk sebagai hamba. Fadkhuli fi ibadi, baru dicap sebagai hamba. Kita sekarang boleh ngaku jadi hamba, tapi sudah jadi hamba yang benar apa belum? Setelah jadi hamba apa? Wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Nah ini diucapkan tiap hari loh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh. Nah, bentuk rasa syukur itu bisa diwujudkan dengan 3 cara. Pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati, menerima dengan tulus ikhlas dan berterima kasih kepada Allah dalam hati. Alhamdulillah ya Allah. Kedua dengan lisan, yakni dengan mengucap alhamdulillah. Dan 3 itu adalah dengan anggota tubuh, yakni apa? Beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau 3-tiganya ini sudah kita miliki, cukup. Ini cukup cuma 1 dapat nikmat, alhamdulillah. Hatinya kurang. Ibadahnya enggak dilakukan. Ini sudah baca firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Aku sudah syukur tapi kok enggak ditambah-tambah. Kata Allah kan, barang saya bersyukur aku tambah. Aku sudah bersyukur tapi kok enggak ditambah-tambah. Syukurmu juga cuma pada lisan. Dan syukurmu karena apa? Ingin mendapatkan tambahan. Makanya enggak ditambah. Kalau sudah 3-tiganya ini dikasih, ditambah oleh Allah. Contoh gini aja. Kalau Ustadz Ihram saja. Ustadz Ihram tuh ngasih 1 pakaian sama seorang santri misalnya. Misal. Kemudian oleh santri ini apa? Dipakai. Sholat dipakai, taklim dipakai, sholat Jumat dipakai, kotor dibersihkan lagi dan sebagainya. Dan santri ini kelihatan senang. Kira-kira Ustadz Ihram senang apa enggak yang ngasih? Senang. Ustadz Ihram lagu ngomong, nanti kalau ada rezeki akan kubelikan lagi itu, aku kasih lagi anak itu. Kenapa? Karena dia betul-betul memanfaatkan apa yang aku kasihkan. Kita juga kita dengan Allah dikasih rezeki, digunakan benar-benar apa enggak di jalan Allah? Benar-benar digunakan, aku kasih lagi. Itu yang la in syakartum la azidannakum. Tapi karena dia kayaknya memang terima kasih, tapi enggak digunakan. Nah, Ustadz Ihram tadi tahu ini kayaknya dipakai, tapi makainya salah. Kenapa? Aku kasih baju,
sholat dipakai, main bola dipakai, ke hutan cari kayu dipakai. Ini biar cepat hancur, ini berarti nggak terima kasih ini, nggak seneng dia dengan yang ku kasih, nggak harap ku kasih lagi, kan kayak gitu. Terima kasih itu kayak gitu, terima kasih sama Allah itu. Gitu. Ini alhamdulillah. Terus jangan menganggap bahwa rezeki itu berupa materi saja. Yang namanya rezeki itu bukan materi saja. Kita bisa duduk di sini, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita materi aja. Terus sifat qanaah itu juga bisa menjauhkan kita dari ajakan nafsu. Tuh. An-nafsu al-aqlu wa ma lima yurid wa nafsu qalat hal mim mazid, ya kan? Tapi kalau an-nafsu wa ma lima al-aqlu wa ma lima yurid, akal itu apa yang sudah dikehendaki sudah selesai. Wa nafsu qalat, dan nafsu berkata hal mim mazid, ada tambahannya enggak? Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Itu kalau nafsu itu maunya tambah terus. Sudah satu mau dua, sudah dua mau tiga, sudah tiga mau semua. Itu nafsu. Kalau keinginan untuk ibadah berbeda lagi. Aku malam tadi sholat tahajud cuma 4 rakaat apa? Udah nggak kuat lagi, nggak boleh. Aku nanti malam harus sekian. Itu apakah nafsu? Bukan. Kalau memang tidak ditunjukkan, artinya memang dalam dari hati yang paling dalam. Azam itu ya, azam. Keinginan ya untuk berbuat lebih baik. Kayak orang yang berangkat umroh, udah berangkat umroh, pengen berangkat lagi. Itu boleh-boleh saja, karena apa? Memang itu satu hal yang baik, ya, satu hal yang baik. Dan orang yang merasa memiliki sifat qanaah akan selalu merasa puas. Kemudian ada 5 perkara dalam sifat qanaah. 5 perkara dalam sifat qanaah. Ini harus dimiliki oleh setiap salik. Setiap pengamal thariqah harus punya sifat qanaah. Berarti nggak pengen punya tetangga kan? Nggak pengen. Ini pengen. Ya ini yang 5 tersebut adalah menerima dengan rela atas apa yang ada. Senang, rela sudah menerima apa yang ada. Yang kedua, mohon kepada Allah tambahan yang pantas buat dia. Tidak menghayal andai aku jadi raja gitu. Yang pantas saja, yang pantas. Yang ketiga, menerima dengan sabar ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu yang ada enak, ada yang enggak enak. Menurut nafsu. Tapi kalau menurut akal semua enak. Menurut nafsu ada yang enak, ada yang enggak enak. Menurut nafsu, menurut akal semua enak. Yang keempat, bertawakal. Bertawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Apakah ada di atas tawakal? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tawakal itu adalah di atas itu makom yang paling tinggi. Akan tetapi ada lagi yang mengatakan, Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan bukan tawakal, taslim. Itu taslim. Taslim itu tidak sama dengan berserah, berbeda ya. Tawakal dengan taslim berbeda. Kemudian yang kelima, tidak tertarik dengan adanya tipu daya manusia.
Tipu daya manusia apa? Maaf, akhir-akhir ini kan banyak sekali orang tertipu. Apa? Barang siapa mau berinvestasi nanti begini, akhirnya tertipu, ribut. Istilah orang sekarang apa? Investasi bodong. Padahal bodong kalau bahasa Jawa, bodong itu yang pusatnya keluaran mundul itu bodong. Udel bodong itu loh ya. Investasi bodong. Akhirnya apa? Kacau balau. Begitu tertariknya. Itu tandanya orang tidak qanaah. Rakus itu, pengen cepat kaya. Pengen cepat kaya. Ya anehnya, dia ngajar agama jadi ustadz kok juga masih tertipu. Nah, juga ustadz belajar, baca Quran, baca hadis, baca kitab, kok masih tertipu. Ini begini, nanti bagiannya begini. Ini begini, nanti begini. Ujung-ujungnya apa? Nggak dapat apa-apa. Tertipu. Kenapa? Karena tidak qanaah. Sebenarnya apa? Untuk makan setiap hari masih cukup, ya, untuk berpakaian juga ada, rumah tempat tinggal juga ada. Tapi karena kepingin lebih dari itu semua. Tuh. Jadi kalau mau berinvestasi, ayo sama-sama saya, itu jelas tidak akan pernah rugi. Melalui BCA. Betul ini? Ngaji kok promosi? Iya. Apa? Bank Sentral Akhirat. Gak akan pernah rugi itu. Bos saya telah menjanjikan, Anda berinvestasi akan mendapatkan 10 kali lipat hingga 700. Iya, kalau mau ikut BCA. Orang yang memberikan di situ apa? Kamasali habbatin kamasali habbatin Allah lupa dah ya. Seperti habbah atau biji sawi, biji yang tumbuh satu bijinya itu tumbuh 7 tangkai. Sab'a ambatin abbatan sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ambatat sab'a sanabil, satu biji tumbuh 7 tangkai. Satu biji tanam tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam setiap tangkai ada 10 biji. Berarti berapa? 700. Itu masih ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, ini investasi yang tidak akan pernah merasa rugi dan tidak akan pernah bangkrut. Kapan diambilnya kita bisa mengambil hasilnya? Nanti saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Cuma hal ini jarang dilakukan orang. Kenapa? Karena tidak bisa kembali langsung di dunia ini. Nanti di sana. Hidupmu tidak lama di dunia ini. Itu tanda-tanda kematian sudah ada itu. Di akhirat. Tanam itu semua.
Dan itu tidak akan pernah bangkrut selamanya. BCA. Yang kalau saya bilang ini MLM, multi level marketing, yang paling jos yang ini. Oh, kok bisa? Iya. Anda taruh keramik. Misal di ruang belajar pondok ini. Setiap hari dipakai oleh orang belajar. Setiap orang yang menginjak keramik belajar di tempat itu dapat pahala. Pahala Anda mengalir. Ini multi level terus ke bawah. Nanti yang belajar ini ngajar lagi sampai mati Anda masih dapat kirimannya. Jadi kalau mau MLM itu yang sebenarnya. MLM pakai ini. Alah, udah berapa kali Anda tertipu, masa masih mau tertipu terus? Ya. Yang enggak tertipu aja, yang nyata-nyata aja. Tuh, supaya tidak tergoda atau tertipu daya oleh tipu daya manusia. Terus kalau demikian gimana? Allah nanti yang balas, Allah yang akan mencukupi. Yang balas Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang balas sudah enggak usah khawatir. Karena apa? Allah taala itu adalah zat yang kaya raya. Tulul amal enggak usah diikuti. Tulul amal itu panjang angan-angan. Berpikir untuk 10 tahun yang akan datang, umurnya belum tahu 10 tahun yang akan datang. Angan-angan kita lebih daripada umur kita, lebih panjang daripada umur kita. Maka kesederhanaan di dalam hidup itu diperlukan. Sederhana dalam hidup. Bukan berarti sederhana itu terus apa? Tampil kumuh gitu ya. Karena apa? Saya ingin hidup sederhana, akhirnya tampil kumuh tampilnya. Apa kumuh itu? Kalau bahasa ini ngelopok ya. Kumuh ya, kumuh lah. Pokoknya ngerti kumuh ya. Kita dianjurkan rapi, serapi-rapinya, sebaik-baiknya. Tapi hidup dalam kesederhanaan. Katanya hidup dalam kesederhanaan nanti tampil kemana-mana udah pakai celana yang seminggu nggak dicuci, bajunya gitu juga. Kenapa? Aku pengen hidup sederhana. Bukan sederhana itu, jorok namanya. Tapi sederhana, kayak gini kan, rapi tapi sederhana kan, sederhana. Nggak usah yang lebih-lebih. Termasuk dalam bulan Ramadan, hidup itu sederhana. Gak usah berlebih-lebihan. Apalagi apa? Dalam hidangan, dalam makanan. Masya Allah. Masa bulan Ramadan pengeluaran lebih banyak daripada di bulan apa itu lain. Untuk sendiri maksudnya. Kalau pengeluaran banyak untuk diinfakkan, disedekahkan, silahkan tafadhol. Karena apa? Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, sedekah atau infak atau sedekah yang paling afdal itu kapan ya Rasulullah? Rasul bersabda, as-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan itu paling afdal gitu loh. Namun sedekah Ramadan afdal itu tidak boleh menunda zakat. Contoh zakat dagang. Anda dagang mulai bulan Rajab. Ya, ingat loh ya. Haul putaran tahun atau zakat itu pakai tahun Hijriah. Anda mulai berdagang bulan Rajab. Ngeluarkan hasilnya juga bulan Rajab. Kalau bulan Ramadan sudah tertunda 2 bulan nanti apa? Cari yang afdolnya. Enggak, yang Ramadan itu nanti infaknya saja. Zakatnya keluarkan di bulan Rajab itu juga.
Kalau mau mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, ya mulailah Anda berdagang di bulan Ramadan. Itu zakat-zakat mal. Kalau zakat fitrah, boleh. Sebelum Id juga boleh dikasihkan, boleh. Yang afdalnya sebelum sholat Id. Pagi sebelum sholat Id. Namun kalau pagi itu sebelum sholat Id, baru menyerahkan kepada panitia zakatnya yang kalang dan kabut. Itu panitianya sudah saya tunjuk kemarin. Kata teman-temannya, dia sudah, tidak ada cerita sudah apa belum. Pokoknya orangnya ada di sini ya tunjuk, ya itulah jadi. Itu aja udah. Silahkan cari teman. Karena kalau di sini tanggal 20 biasanya sudah mulai main kan. Mulai jaga itu. Terus silahkan melihat kepada orang lain. Tapi lihatlah ke bawah kalau urusan dunia. Supaya kita ini qanaah. Alhamdulillah aku masih diberi kecukupan. Sementara yang lain tidak diberi demikian. Kalau kita mandang kepada orang yang di atasnya. Oh dia baru bangun rumah. Oh Masya Allah. Dia baru beli mobil. Dia baru, sampean kapan mau syukurnya? Mau syukurnya kapan? Qanaahnya kapan? Kalau urusan ilmu, urusan agama, lihat ke atas. Lihat ke atas. Hikmah dalam kehidupan, ya, keberadaan sifat qanaah itu memberikan banyak pengaruh yang positif terhadap orang yang punya sifat qanaah tersebut. Secara umum, ya, sifat qanaah dalam kehidupan sehari-hari itu memberikan rasa tentram, tenang jiwa. Kenapa? Qanaah. Terus di samping merasa tentram, itu akan melahirkan semangat untuk berbuat. Semangat untuk berbuat, semangat untuk bekerja. Ketiga, harus optimis. Orang qanaah itu optimis. Alhamdulillah aku terima gini aja. Dan aku yakin Allah Ta'ala tidak membiarkan aku. Kan optimis itu namanya. Optimisnya sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan manusia merasa lebih senang atau lebih puas dengan apa yang diterima dengan sifat qanaah tersebut. Karena apa? Sifat qanaah adalah sifat syukur. Dan orang yang qanaah, dia tidak akan diperbudak oleh harta. Jiwanya tenang. Nah, santri-santri harus qanaah, apa adanya udah diterima. Apalagi penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu apa? Masih ingat? Ilmunya ngomong. Ilmu yang dituntut ini ngomong. Apa katanya? Ya dunya akhdimi man khadamani. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mendakwahkan ilmu, jangan khawatir dengan kehidupan itu. Kenapa? Dunia mengatakan, ilmunya mengatakan kepada dunia, ya dunia akhdimi man khadamani. Hei dunia, layani orang yang melayani aku. Kau harus jadi pelayan orang yang melayani aku. Karena apa? Para ustadz, para da'i, para tulab, para santri, orang-orang yang menuntut ilmu, semuanya dia sudah melayani ilmu, bergelut dengan ilmu setiap hari. Maka tidak ada ceritanya orang-orang yang menuntut ilmu itu merasa kekurangan. Dan semua orang yang punya putranya menuntut ilmu, jangan pernah khawatir, serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki akan diberi oleh Allah Ta'ala. Jangan ada alasan, aku nggak bisa mondokkan anak, nggak bisa didik anak, kan apa? Nggak punya harta, nggak ada alasan.
Allah Ta'ala telah menjamin rezekinya. Belum lagi, talibul ilmi takaffalallahu lahu birizki. Orang yang menuntut ilmu itu dicukupi oleh Allah rezekinya. Tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Itu pegang kuat. Ya dunia akhdimi man khadamani. Hei dunia, layani orang yang melayani aku. Dia membawa aku kemana-mana, mendakwahkan aku, mengajak orang mempelajari aku. Layani dia. Dunia nurut, ya datang dengan sendirinya. Ini aku datang melayanimu, ini aku datang melayanimu, ya ini aku datang melayanimu. Gitu lah. Dunia melayaninya. Ini qanaah. Dan kita harus punya sifat seperti ini. Wabil khusus para salik, para pengamal thariqah. Hendaknya apa? Betul-betul dia berserah kepada Allah Ta'ala dan qanaah. Tidak menginginkan apapun yang ada di tangan orang lain atau yang dimiliki oleh orang lain. Minta boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada hal-hal yang sulit, saya ini kehidupan sulit. Saya pernah baca satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, Allah tidak akan mempersulit siapapun kecuali atas dosa yang dilakukannya. Artinya apa? Ketika kita selama ini mudah, kok dikasih kesulitan, berarti ada kesalahan yang kita lakukan, ada dosa yang kita lakukan, maka istighfarlah, mohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Al istighfaru yajlibu rizqa. Istighfar ini akan menarik rezeki. Ya, para pencari nafkah, ya. Jika sulit selama ini mudah, kok jadi sulit, istighfarmu kurang, gitu aja lah bahasa lainnya. Banyaki istighfarnya. 100 kurang, dosanya ribuan kok, istighfarnya 100 ya. Mohon ampun kepada Allah. Dosa terhadap Allah, dosa terhadap sesama, bereskan semuanya. Insya Allah, Allah Ta'ala akan berikan kemudahan dan kecukupan kepada kita semuanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.